Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini, saya kembali membahas beberapa jurnal nasional terakreditasi Sinta gratis ya untuk Sinta 2 dan Sinta 3 pada bidang pendidikan. Jadi, hari ini temanya adalah jurnal pendidikan ya. Nah, jadi ada banyak sebenarnya jurnal-jurnal pada bidang pendidikan yang gratis. Mulai dari Sinta 1, Sinta 2, bahkan sampai Sinta 6. Nah, untuk episode kali ini kita fokus pada Sinta 2 dan Sinta 3. Untuk Sinta 4, 5, dan 6 akan kita sharing pada video selanjutnya. Nah, kita langsung saja. Jurnal yang pertama adalah Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, untuk jurnal ini gratis ya. Jadi tema-tema yang di cover itu ada beberapa. Di sini dijelaskan bahwa jurnal ini dipublikasikan 2 kali dalam setahun. Yang pertama Juni dan yang kedua adalah Desember. Untuk temanya ada education and culture seperti education management, education best practice, curriculum, education assessment, education policy, education technology, language and archaeology. Jadi ini tema-tema atau skop-skop yang dapat di cover oleh jurnal ini. Nah, kita lihat di laman Sinta untuk Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi masuk dalam kategori Sinta 2 dengan skor H-index itu adalah 4 dan jumlah citasinya itu sudah 4.808. Cukup banyak ya, cukup banyak. Sedangkan untuk H-indeksnya, H5 indeksnya 30 dan 5 year citasinya adalah 4.004. Berarti akhir-akhir ini, 4 tahun terakhir ini citasinya meningkat drastis. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk memasukkan artikelnya ke sini karena ini temanya pendidikan secara umum, ya, general. Oke, kita lanjut untuk jurnal yang kedua. Ada Tabie Journal of Natural Science Teaching. Jadi ini diterbitkan oleh Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah, karena ini jatuhnya adalah pendidikan IPA, berarti yang di cover itu ada pendidikan fisika, ada pendidikan biologi, ada pendidikan kimia, dan lain sebagainya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa this journal publishes original articles on the latest issue and trends occurring and preparation of science teachers with the aim to advance our knowledge of science education theory and practice. Jadi trends occurring internationally in science curriculum, instruction, learning, policy, dan lain sebagainya. Nah, untuk jurnal ini diterbitkan sebanyak berapa kali ada berapa isu ya, kita lihat. Ada 2 isu ya, ada 2 isu dalam 1 tahun. Nah, untuk publication fee-nya itu kita bisa lihat di about, kemudian kita masuk ke publication fee. Nah, di sini dijelaskan all process of article publication are free of charge. Jadi untuk submit dan penerbitannya itu gratis. Nah, untuk jurnal Tabie Journal of Natural Science Teaching itu masuk dalam kategori Sinta 2 dengan H-index 5 dan jumlah citasinya 80. Oke. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu ya atau mahasiswa yang memiliki artikel di bidang pendidikan khususnya untuk pengajaran IPA
itu silahkan untuk submit artikelnya ke sini. Nah, kemudian kita lanjut, ada jurnal Sosiodidaktika, Social Science Education Journal. Nah, untuk fokus skopnya, jadi jurnal ini Social Science Educational Journal publish and disseminate lectures, research results, and analysis master students' thesis research and doctoral students' dissertation research from various college atau university in Indonesia. The results of research and analysis contained in the journal accommodate manuscript on integrated social science, history, economics, sociology, geography, and other relevant social science. Jadi, ya semua yang berkaitan dengan pendidikan sosial itu silahkan. Ada sosial, ada ekonomi, sosiologi, ada geografi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Jadi silahkan masukkan artikelnya ke sini. Nah, untuk author fee-nya kita lihat. Sosiodidaktika Social Science Educational Journals is an open access journal. Since manuscript submission year 2014, others should not pay some processing fee atau free charge for article processing and DOI maintenance on their article has been accepted. Jadi ini yes, di sini dikatakan free charge, ya gratis ya untuk semua prosesnya. Silakan masukkan artikelnya ke sini. Untuk jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 3 dengan H-index 15. Oke, jumlah citasinya lumayan banyak, ada 1301. Kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya. Nah, ini ada Pedagogia, jurnal pendidikan yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, untuk jurnal ini skopnya itu kita lihat. Skopnya lumayan ya, ada beberapa. Yang pertama ada education research in all aspect, primary education research, primary school curriculum, education in primary school, prospective primary school teacher. Jadi ini ya lebih banyak ke primary school ya. Nah, kita lihat untuk pembayarannya. Untuk Adolfinya, Pedagogia is an open access international journal. Jadi jurnal ini masuk dalam kategori international journal. And we are very pleased to inform you that starting from volume Vol 9 number 1 we charge rate for APC. Jadi artikel processing charge. Oh, berarti ini sudah sejak volume 9 nomor 1 isu pertama itu sudah untuk prosesnya sudah ada nominal pembayarannya. Cuma tidak disebutkan di sini. Berarti sudah ada perubahan ya untuk Adolfi-nya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan artikelnya ke sini silahkan. Tetapi boleh dengan terlebih dahulu melakukan kontak kepada pihak editornya untuk mendapatkan berapa author fee-nya untuk saat ini. Nah, untuk jurnal Pedagogia ini masuk dalam kategori Sinta 3. Oke, kita lanjut. Oh, Sinta 3, H-indeksnya 23, citasinya lumayan banyak, ada 2184. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Ada JNPM, Jurnal Nasional Pendidikan Matematika. Ini diterbitkan oleh Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia ya, lain daripada yang lain. Pada umumnya sih pakai bahasa Inggris, yang ini pakai bahasa Indonesia. Nah, untuk jurnal ini fokus dan ruang lingkupnya ya tentu saja ada ya lebih ke pendidikan matematika ya. Ada model pembelajaran, media dan multimedia pembelajaran matematika, kurikulum dalam pengajaran matematika, ada asesmen evaluasi, pengembangan profesional guru matematika, etnomatematika, desain didaktika, dan lesson study. Semuanya dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk publication fee-nya, oke kita lihat.
Oke, maaf ya, jaringan saya agak terlambat. Nah, untuk publication fee-nya, penyerahan submit artikelnya gratis, tetapi untuk biaya pemrosesan artikel atau artikel processing charge-nya itu ada biaya sekitar 499 atau 500 ribu rupiah. Nah, silakan Bapak Ibu yang tertarik masukkan artikelnya ke sini. Nah, jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 3. Kemudian kita lanjut ada Kwangsan. Ini khusus untuk jurnal teknologi pendidikan. Nah, diterbitkan sebanyak 2 kali pada bulan Juli dan bulan Desember. Nah, untuk jurnal ini available for free, jadi gratis, open access untuk semua pembaca. Adapun tema-temanya kita lihat apa saja sih tema yang untuk fokus scope-nya dulu ya. Kita lihat apa saja. Untuk fokus scope-nya ada innovative works on learning system design, the development, implementation, assessment, management, research papers, and case studies of educational technology which are effective in giving positive contribution to school and educational institution. Jadi ya lebih ke teknologi ya, bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran di institusi pendidikan. Nah, oke, kemudian kita cek bagaimana publication fee-nya. Biasanya di bagian awal ini ya. Article processing charge-nya. Every article submitted to Journal Kwangsan will not have any article processing charge. This includes submitting, peer reviewing, editing, publishing, maintaining, and achieving, and allows immediate access to the full text version of the articles. Jadi untuk semua prosesnya itu gratis ya. Oke, silahkan Bapak Ibu menerbitkan artikelnya di sini. Ini dikelola oleh Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, jurnal Kwangsan ini masuk dalam kategori Sinta 2 dengan H-index 10 dan jumlah citasi 443. Oke. Kemudian kita lanjut, ada jurnal Nadwa atau jurnal pendidikan Islam. Nah, jurnal Nadwa ini diterbitkan oleh, oke, kita lihat di bagian home-nya. UIN Wali Songo ya. Jadi Universitas Islam Negeri Wali Songo. Jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 2. Ya, Sinta 2 dengan H-index 16 dan citasinya lumayan banyak, ada 1138 citasi. Jadi diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo. Nah, kita lihat jadi jurnal ini the topics of the journal cover the micro, meso, and macro levels of Islamic education, such as the philosophy of Islamic education, Islamic school leadership, and the politics of the Islamic education. Jadi pendidikan Islam, ya, pendidikan Islam. Oke, jadi jurnal ini gratis ya. Silahkan submit artikelnya ke sini. Kemudian kita lanjut, ada jurnal ini, jurnal riset dan kajian pendidikan fisika. Nah, saya pernah memasukkan artikel ke sini dan sudah dinyatakan terbit. Untuk jurnal ini temanya, skopnya itu adalah pendidikan fisika, tetapi ya menerima fisika murni dengan catatan dihubungkan ke pendidikan fisikanya seperti apa. Nah, jadi untuk jurnal ini ada beberapa scope yang di cover, ada ICT in Physics Education, ada Physics Learning, ada Models and Method of Learning, ada Development of Physics Teaching Materials, ada Physics Experiment which applicable in Physics Learning. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, jadi penelitian fisika, kemudian sesuai boleh dapat dijadikan sebagai bahan atau materi pembelajaran. Ada assessment and evaluation in physics, ada conception and misconception in physics. Nah, untuk jurnal ini
Article submission charge and article processing charge-nya itu gratis. This journal doesn't charge any fee to the author. Your article will be processed immediately after the submission. Jadi artikel ini jurnal ini lumayan cepat ya dalam memproses artikel kita. Jadi yang di bidang pendidikan fisika atau fisika murni silahkan mengajukan artikelnya ke sini. Ini masuk dalam kategori Sinta 3 yang diterbitkan oleh Universitas Ahmad Dahlan. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada jurnal Dinamika Pendidikan, diterbitkan oleh Department of Economic Education, Faculty of Economics, Universitas Negeri Semarang, and Aspropendo, Asprodiksi, dan Aspapi. Mungkin ini nama lembaga kali ya. Nah, kita lihat untuk jurnal ini, kita lihat untuk apa saja skopnya. Jadi skopnya ada pendidikan ekonomi ya, ekonomi terutama pada research in economic education. Kemudian ada economic content, kemudian ada original theoretical and empirical studies dealing with the analysis and evaluation of teaching method, learning attitude and interest, materials and process. Kemudian ada substantive issue, new ideas and research finding in economics that may influence or can be used in the teaching of economics. Jadi pokoknya semua yang berkaitan dengan ekonomi dan dihubungkan dengan pembelajaran ekonomi. Nah, untuk jurnal ini kita lihat bagaimana processing charge-nya. Kita lihat di author fee-nya. Author fee, this journal charge the following author fee. Artikel submission-nya 0, gratis, dan artikel publication-nya juga 0. Berarti jurnal ini gratis. Silakan yang Bapak Ibu yang ada di di bidang ekonomi, silakan memasukkan artikelnya ke sini. Nah, jadi jurnal yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang, jurusan pendidikan ekonomi, itu masuk dalam kategori Sinta 2 dengan H-index 17 dan citasinya 1202 di Sinta. Nah, Bapak Ibu, demikianlah pembahasan beberapa jurnal gratis pada bidang pendidikan. Jadi ada pendidikan secara umum, ada pendidikan secara spesifik. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk mensubmit artikelnya di bidang pendidikan, khususnya untuk Sinta 2 dan Sinta 3, silahkan video ini dapat menjadi acuan bagi Bapak Ibu untuk mencari jurnal-jurnal yang gratis. Demikian informasi dari kami. Jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat ke semua orang. Jika Bapak Ibu tidak ingin ketinggalan informasi dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.